Halo, apa kabar Dimas Diajeng dan Netralis dimanapun rekan-rekan semuanya berada? Kabar baik? Iya. Selama 30 menit ke depan di episode yang ke-43 kita akan menemani Dimas Diajeng dan Netralis. Kita akan berbicara mengenai suatu jenis lapangan pekerjaan yang lain daripada yang lain pada episode yang ke-43 ini. Unik berarti Pak? Sangat unik ya. Dan ini ditekuni oleh seorang pemuda gitu. Di Cedik Geni, kita semuanya pasti akan memperbincangkan, mendiskusikan semua hal yang sifatnya inovasi dan kreatif. Seperti itu, semuanya ada di Cedik Geni. Tentu saja masih tetap bersama dengan saya, Denny Sumirat di sini, serta beberapa rekan saya, yaitu yang ada di sebelah kanan saya, Rina Prameswari dan Itu Suwarsono. kok kita yang ngantuk dulu Lemes gitu ya, Iya. ngantuk gitu. Ini Lesu rumahan. oh alah. Segini biru. Ini nanti perkenalkan. Dan juga di seberang kita sana ada Cak Siro yang siap memberikan kita dendangan lagunya yang begitu bisa memberikan semangat di pertemuan kita kali ini. Demikian. Aku pakai gitar, gak pakai gendang. Oh iya. Tapi Cak Siro ini nggak lupa sama ciri khasnya, selalu bawa topi rimba ke malam. Yo dong, ini Si dari Piton. Ribata. Piton Adventure kira. Piton Adventure. Malam ini apa, Gak bisa nebak. Nah? Gak bisa nebak. Oh, gak bisa Dulunya nebak. kan sapi tadi. Ya. Oh. Sesuai dengan apa namanya tema hari Tema. ini. Boleh dimulai aja ya. Oh iya, langsung mulai aja. Banyak panjang lebar nanti kelamaan. Aku ini si gembala sapi. Yo kule. Inilah kerjanya si gembala sapi, apa yang kau pikirkan lagi? Aku ini si gembala sapi. Yo kule. Inilah kerjanya si gembala sapi, apa yang kau pikirkan lagi? Ya, bila hari sudah petang, sapi pulang ke kandang, aku ngikut dari belakang. Inilah kerjanya si gembala sapi, apa yang kau pikirkan lagi? Ya, bila hari sudah petang, sapi pulang ke kandang, Om Denny ngekor di belakang. Inilah kerjanya si gembala sapi, apa yang kau pikirkan lagi? Iya. Dia sukanya ngekor sapi. Sekali ya lagunya ya. Itu penggembala sapi koboi. Koboi itu ya? Yang pakai topi rimba itu. Iya. Kobel. Kopel. Iya. Baik, telah hadir di sini ada seorang pemuda, kita sebut namanya Cak Muhdi. Wah. Tepuk tangan. Ikut muda. Hidup. Pemuda. Ya, Cak Muhdi ini beliau adalah seorang yang punya usaha peternakan sapi ya. Betul sekali Dan Pak Denny. sudah beberapa tahun ini memberikan inspirasi pada rekan-rekan muda yang ada di Kota Tuban terutama, itu memberikan kita contoh. Ternyata hal yang sifatnya mungkin tradisi begitu ya, nggak mungkin ya, apa sih itu? Nah itu dilakukan oleh Cak Muhdi begitu. Nah sebelum berbincang-bincang silahkan untuk pantai kapinya. Siap Iya. Pak Denny. Nah sebelumnya saya sapa dulu ya untuk narasumbernya. Selamat datang Cak Muhdi. Ya, datang. Selamat datang di Cedik Geni. Iya. Iya. Nah, kita ngobrol santai ya. Sebelum kita ngobrol, ada sesi yang harus dilalui. Iya. Namanya adalah sesi panti kapi. Apa itu? Lah, sebelumnya udah tahu apa belum? Belum. Belum. Kalau pantai Korea saya tahu atau kompor. Oh, panti kapi. Nah, di sesi panti kapi ini, jadi ada. Sebentar. Itu dong buka HP-nya terus subscribe kita dong ya. Oh ya gimana ya? Nama channelnya apa Pak Denny? Channelnya Nama channelnya Cedik Geni. Cedik Geni. Cedik Geni. Jadi kita live Facebook. Oke. Nah, di sesi panti kapi
Ada 10 pertanyaan dengan 2 pilihan kata yang harus dijawab secara cepat oleh narasumber. Cepat lo ya. Secara cepat tanpa berpikir nih, Cak. Baik, pakai otak kanan kan? Iya. Nah, bagaimana, sudah siap, Cak? Siap. Siap. Otak kanan ini sebelah itu. Nah, mungkin Ini sebelah apa? kanan ya. Kananmu apa kananku? Oke, yang pertama, buas atau jinak? Jinak. Tekun atau sabar? Sabar. Rumput atau jerami? Rumput. Dikotil atau monokotil? Monokotil. Modern atau tradisional? Modern. Impor atau lokal? Impor. Kering atau basah? Basah. Kandang atau ladang? Kandang. Jantan atau betina? Betina. Nah, yang terakhir nih, Cak. Ini harus dijawab secara cepat. Satu bat. Vespa. Belum. Gemuk atau sehat, Cak? Sehat. Sehat. Ya, berarti selain sapi tidak gemuk, berarti harus sehat ya, yang Sehat. menjadi faktor utama. Enak, Nah, gemuk. iya. Oke, Cak Mudi. Sebelumnya mau tanya gini nih. Latar belakang Cak Mudi dalam merintis usaha peternakan itu seperti apa sih, Cak? Mungkin bisa diceritakan di Dimas dan Diajeng di sana. Oh Ya, mulai dari tahap merintis bisa Seperti terpikirkan gitu. Harus nggak pakai modal karena sapi ini kan mahal. Mahal. Modal itu Berapa JT? Iya. MM. Ya mungkin saya akan mengawali pembicaraan malam hari ini. Iya. Ya kita yang mengakhiri memang. Oh gitu. Jadi saya memulai usaha peternakan ini terjadi pada tahun 2020 ya awalnya. Tapi nggak serta-merta langsung ada usaha nih, tahun 2020 ada usaha. Saya harus mengalami banyak peristiwa, mulai dari saya pernah jadi ini Pak, relawan kontes ternak dulu. Oh, awalnya sudah ada itu. Ada dulu diselenggarakan waktu di Malang. Saya awal-awal kuliah peternakan saya bingung. Wah, masa kuliah cuman kayak gini doang. Cuman suatu ketika ada suatu instansi peternakan dia mengadakan suatu kontes ternak. Dan kebetulan dia mengambil panitia ini dari anak-anak mahasiswa peternakan. Waktu dia open recruitment relawan lah bahasanya. Ada seleksinya sampai berbulan-bulan gitu kan. Saya bisa memasukkan CV atau segala macam. Saya pikir wah mungkin nggak bakal diterima lah. Rivalnya kan orang-orang dari Brawijaya, Undi, kampus besar saya. Apa itu? Nah, itu mungkin jadi spirit juga ke teman-teman. Ternyata bisa nih dari desa, dari Tuban bisa. Saya lolos. Nah, saya lolos. Saya manfaatkan betul nih kondisi di kontes ternak. Saya menjaring relasi apa segala macam ke teman-teman peternak yang mungkin secara skala udah lebih besar dari saya. Saya bangun, saya kolek nih kontak-kontak orang-orang penting kok. Siapa tahu butuh nih satu saya simpen. Alhamdulillah di tahun 2020, di tahun berikutnya saya salah satu nomor yang saya hubungi ini mengadakan kesempatan magang ke mahasiswa peternakan. Jadi waktu itu yang diperbolehkan mengikuti magang ini adalah mahasiswa yang sedomisili dengan perusahaan yang waktu itu berlokasi di Surabaya. Karena saya yang domisilinya di Tuban, saya juga berpikir dua kali, wah ini kalau saya daftar, kalau saya tahu domisilinya di Tuban pasti otomatis gak diterima. Nah, tetapi karena saya sebelumnya udah bertatap muka waktu di Malang waktu kontes ternak tadi, saya memberanikan nih ngechat, Mas ini saya ini dari ini Mas di Tuban yang saya waktu itu pernah silaturahmi. Saya bermaksud membuka jaringan lah ya. Membuka jaringan dan ternyata si bapaknya CEO-nya ini memberikan saya lampu hijau, beliau ya udah gak apa-apa, nanti kalau mau tidur aja di kantor saya gitu. Udah gitu kan, ya udah saya berangkat nih ke Surabaya. Untuk magang waktu itu cuma 15 hari kalau nggak salah. Ini ada ater-ater apa lagi nih, Cak? Dari Queen Pie. Bacanya Queen Pie. Oh, jangan, nanti kita
disalahpahamkan. Dari Queen Pie. Terima kasih ya Queen Pie. Terima kasih untuk Queen Pie. Ini kalau pengen menghubungi Queen Pie di ini Jalan Pasar Jalan Ikan. Pasar Ikan, Gang Belanak, nomor 384, King Tuban. Untuk nomor teleponnya 081 332 639 077. Nih, Queen Pie. Queen Pie, jangan Queen Pie, Pak. Dalamannya. Dalamnya mungkin bisa bervariasi. Iya. Berkat. Nah, dalamannya. itu tadi untuk masalah latar belakang merintis ya Mas ya. Nah, sejauh ini punya bakat atau minat dalam peternakan itu dimulai dari sejak kapan itu Mas? Ya. Saya sebelumnya kan 2017 ini saya sudah berkuliah ya waktu itu karena udah lulus SMA saya kuliah di salah satu perguruan tinggi waktu itu jurusannya manajemen dan itu cuma berlangsung 1 semester. Saya kuliah ini nggak nyaman, kuliah. Kenapa itu? Saya kuliah ini harus pakai seragam rapi kayak gini, berkerah putih, berdasi, baju harus masuk. Kuliah. Harusnya kuliah udah bebas ya. Wah, harusnya kan kuliah ini kan nggak ada intervensi dari perguruan tinggi. Wah, kuliah kayak gini. Saya berpikir, cuma 1 semester saya bilang keluarga, saya kayaknya nggak nyaman kuliah ini ekonomi. Saya berhenti kemudian. Saya bulan ini peluntang lantung cuman ikut bapak ke pasar sapi ya kan. Bapak saya kan juga jualan sapi. Begitu. Ya, bapak saya menurun bakatnya mungkin ya. Kalau bapak kan konsennya ke pedagang, kalau saya mencoba bisa nih dinikahkan dengan peternakan. Bapak kan punya basic pedagang, saya coba saya ulik bagaimana metode peternakan yang lebih efisien dan itu jadi berkahnya di situ. Saya 6 bulan pasca keluar dari kampus ini saya mengikut bapak ngekor ke pasar, ikut jualan. Itu ya kayak belantik pada umumnya saya jualan. Itu keluar yang nggak lulus tadi ya? Iya, yang nggak lulus. Terus 6 bulan saya daftar kuliah lagi D3 peternakan di salah satu perguruan tinggi di Tuban juga. Terus itu berlangsung cuma 1 tahun karena tersandung kasus kasus internal ya mungkin nggak perlu saya publish di sini yang mengharuskan saya pindah lagi kuliah di Lamongan yang saat ini saya tempuh S1 peternakan. Sudah selesai. Masih berlangsung saya semester 5. Artinya bahwa kemampuan untuk beternak itu sudah mulai kapan sebenarnya? Kalau dibilang mengenal ternak, saya sudah mengenalnya dari kecil ya mungkin. Karena bapak sudah mengenalkan bisnis peternakan ini dari kecil banget. Bahkan saya didoktrin, saya kecil ini punya dibelikan kayak celengan tapi bentuknya sapi gede gitu. Saya naik dari kecil. Dari kecil emang sudah dikenalkan. Oke, dulunya itu dari sapi celengan, sekarang celengan sapi. Nyelengi sapi. Mungkin celengannya sapi roll. Sapi roll. Nah, iya, itu berapa lama sih mulai benar-benar tekun dalam usaha ini berapa lama? Saya sebelumnya awalnya kan ketika ngikut bapak ke pasar kan saya belum percaya diri nih, saya belum menemukan jati diri saya. Ini kayaknya kalau cuman jualan kayak belantai ini apa bedanya dengan anak-anak yang nggak lulus SD kan gitu kira-kira. Oh gitu, progresif ini ya pemikirannya. Bukan hal yang beda dari ini gitu. Saya percuma dong kuliah mal-mal kalau cuma dapatnya nanti obatnya cuma nenteng sapi ke pasar. Saya kemudian bertemulah teman-teman yang waktu itu menamai brand mereka ada Ternak Indonesia yang saya sampaikan tadi di Malang itu. Oke, diceritakan coba. Iya. Itu apa ya? Jadi Ternak Indonesia itu ya platform startup ya, dia platform peternakan yang juga memberikan pendanaan kepada peternak waktu itu. Karena kedekatan tadi saya kemudian percaya diri ternyata peternakan yang dulunya saya bayangkan adalah orang-orang tua yang melakukan, bahkan belantik-belantik yang pakai topi capek laken lah bahasanya kan mungkin desa. Saya ternyata menemukan hal yang beda di Ternak Indonesia itu. Anak-anak muda bahkan masih cuma 5 tahun di atas saya ternyata menekuni bisnis peternakan. Apakah benar jangan menjanjikan? Itu peternakan sapi semua di mana? Indonesia atau apa tadi? Ternak Indonesia. Itu semua di cover sih, mulai dari ayam, telur, apa segala bahkan madu semua di cover. Dia tagline-nya ini hilirisasi produk peternakan dari benar-benar dari farm to the table gitu. Kalau saya lebih konsennya ke hulu, saya lebih ke kandang ya maksudnya ke kandangnya. Berarti kalau madu itu bukan peternakan, itu perumahan itu. Rumah tawon. Oh iya, persarangan. Aja perumahan. Madu itu perumahan. Iya. Tawon. Ya mungkin tapi bahasanya kalau madu itu di bahasa peternakan dia masuknya aneka ternak karena belum aneka ternak karena belum dibudidayakan secara masif kan gitu. Madu tadi maksudnya bukan gitu. Madu perumahan tuh di madu itu loh. Nah,
mengawali bisnis ini tentu membutuhkan modal yang cukup banyak nih Cak Iya. ya. Itu dari Nggak mana bisa sih Cak dinafikan. dapat modal untuk bisa bikin kandang, terus Iya. bisa beli sapi dan sembarang macam lah. Iya, yang pertama kan invest pertama yang harus dikeluarkan ketika mau peternakan pertama kandang ya. Iya. Karena kandang, ya kandang karena bapak saya kan sebelumnya udah pedagang sapi ya, ada lah kandang ala kadarnya mungkin dengan kapasitas waktu itu cuma 12 ekor. Cuman karena bapak ini